Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Nah, di video kali ini sesuai dengan thumbnail dan judulnya, jadi saya akan membagikan sebuah pengalaman saya pribadi tentang survival. Nah, survival adalah kita bertahan hidup di hutan tanpa makanan yang ada di warung, di rumah, ataupun dimanapun selain yang tersedia di hutan. Maka dari itu, inilah pengalaman saya saat saya survival di hutan. Nah, jadi ini cerita dulu ya guys, cerita santai. Jadi saya sekolah mengikuti eskul pecinta alam. Dan di dalam eskul pecinta alam ada acara pendidikan dasar, di mana di situ kita digembleng kita harus tahu materi-materi yang telah diajarkan. Di situ kita dites. Nah, di acara pendidikan dasar juga kita itu ada segmen survival. Jadi survival itu ketika saya itu dilaksanakan di hari kedua, dan sedangkan kita pendidikan dasar itu 3 hari. Hari kedua kita survival dari pagi sampai siang. Nah, kita dikasih cuma dikasih pisau, garam, sama korek. Nah, di situ kita langsung dibagi grup, 2 grup, karena kan cuma 2 laki-laki dan sisanya perempuan semua, jadi kita dibagi 2 grup. Nah, setelah pembagian, kita langsung mencar per grup masing-masing, mencari makanan atau tumbuhan-tumbuhan yang sekiranya bisa kita makan. Dan kita sebagai mahasiswa, kita sebagai siswa pecinta alam, dan pastinya kita sudah belajar dulu dong tentang survival, dan enggak asal-asal ambil pohon-pohon atau hewan-hewan mana yang akan jadi makanan. Ditakutkan racun, berbahaya. Nah, maka dari itu kita pastinya harus belajar dulu. Dan ketika dalam proses survival dimulai, grup saya itu menemukan jamur. Nah, jamur di sini kami juga sebenarnya agak bimbang, agak ragu terhadap jamur itu untuk dimakan. Karena kenapa? Karena jamur emang susah banget untuk meyakinkan bahwa itu racun atau enggaknya. Karena ya emang kalau kita kan masih pemula, jadi kita masih ragu-ragu. Tapi lihat dengan mata telanjang saya lihat jamurnya banyak hewannya. Kenapa? Ya mungkin hewan itu sedang makan atau tempat tinggal hewan itu. Maka dari itu saya berpikiran, kemungkinan jamur ini bisa dimakan. Kenapa? Karena dalam pelajaran yang saya pelajari, ketika kita melihat tanaman, untuk kita mau makan tanaman itu, kita harus lihat dulu. Yang pertama harus ada bekas atau ada hewan-hewan di situ. Karena kenapa? Kalau kita lihat ada hewan-hewan di pohon tersebut, otomatis hewan itu kan nyaman tuh dengan tanaman itu dan gak beracun, menandakan tidak beracun. Nah, dengan berpikir seperti itu, jadi saya langsung, mungkin ini baik untuk dimakan. Dan kemungkinan yang kedua yaitu tanaman ini warnanya putih, yang emang familiar yang saya lihat di rumah-rumah yang suka masak jamur ya, seperti ini warna putih. Jadi saya mungkin bagus untuk dimakan dan meyakinkan saya untuk dimakan. Dan akhirnya saya konsultasi dengan teman-teman gimana caranya agar kita bisa memilih langkah yang tepat, ini mau dimakan atau enggak. Dan ternyata teman-teman juga sepakat, kayaknya ini cocok untuk dimakan. Dan akhirnya kita makan jamur itu dengan cara dipasak dulu tentunya. Nah, setelah kami survival, dan kebetulan teman saya itu beruntung, grup teman saya yang lainnya itu beruntung, dikarenakan grup teman saya itu menemukan bongkol pisang, kayak gedebong pisang yang bagian itunya dalamnya diambil sama mereka dan dipasak. Nah, itu pasti gak beracun dong. Yang penting pengolahannya tepat, walaupun ada sedikit racun, cuman pastinya nggak beracun banget, nggak bahaya banget bagi kesehatan tubuh. Itu beruntung bagi grup teman saya. Dan setelah sekian lama kami mencari makanan, saya juga menemukan tanaman ponje.
Konje itu tanamannya kayak apa ya, daunnya itu panjang kayak kayak daun pisang panjang, dan batangnya dari tanah. Batangnya tuh lurus aja, lurus kayak batang tengah daun pisang tuh, seperti itu. Cuman langsung ada daunnya, jadi satu batang satu daun. Dan di situ di bawahnya itu banyak sekali konjenya. Konje itu warnanya merah, dan ketika dibelah ada biji-biji kecil itu kayak jambu merah, dan baunya juga hampir sama dengan jambu merah. Dan saya coba, dan emang saya juga pernah belajar tentang konje, dan emang boleh dimakan. Dan itu rasanya asam, enak, asam. Dan setelah itu kami juga menemukan satu lagi tanaman yang bisa dimakan, yaitu begonia. Begonia itu tanaman sejenis kayak talas apal gak? Tahu gak tanaman talas yang itu, yang bunganya daunnya lebar tapi batangnya kecil. Nah, kalau begonia itu saya makannya batangnya doang, karena emang batangnya itu baik untuk dimakan. Rasanya asam kayak belimbing yang asam tuh. Belimbing apa? Belimbing asam, belimbing apa sih? Nggak tahu lupa lagi belimbing apa yang asam pokoknya. Itu cara makannya tinggal kita kupas kulitnya, karena gampang kupas kulitnya. Kita kupas aja kulitnya lalu kita makan, dan itu rasanya asam banget. Dan alhamdulillah menemukan itu semua yang bisa kita makan. Dan setelah itu ada kejutan baru dari para panitia. Setelah kami suruh survival dengan teman-teman, kami suruh kumpul. Setelah kumpul, kita kumpul bersama sama grup yang lain juga kumpul, dan saya dikasih kayak ibaratnya kalau di MasterChef itu kayak seperti mystery box. Dan ketika dibuka itu ternyata isinya, guys, cacing sondari. Cacing itu gede banget ukurannya, yang menurut saya gede sejempol saya, dan panjangnya kisaran 30 sentian guys. Panjangnya 30 sentian guys kisaran. Beda jauh sama cacing-cacing yang ada di perumahan dekat kita. Ya kecil-kecil kayak mie. Kalau di sana, kalau di perbukitan, saya pedenya di gunung, di kaki gunung, dan lembab, banyak cacing sondari dan gede banget. Dan kita disuruh pegang. Kalau saya emang agak jijik dengan cacingnya, gak apa-apa lah, beraniin pegang. Dan pokoknya ya kayak cacing biasa, cuman gede banget, kayak otak gimana, keras gimana, kayak megang apa sih, kayak megang, nah itu pokoknya jijik. Dan saya ketika perhatiin cacing itu, saya langsung ketawa, karena ya ada yang menurut saya lucu gitulah, kayak lucu. Di bagian depan atau bagian belakang cacing itu ada kayak benjolan lagi warna merah, semuanya sama warna merah, benjolan warna merah. Itu bener-bener kayak mulut cewek yang berlipstik tebal, sumpah. Itu kayak apa sih, kayak bibir cewek yang montok gitu gini nih, warnanya merah, tebal merahnya. Bibir tebal seperti itu. Saya dan teman-teman juga auto ketawa karena kayak lucu, aneh gitu, kok cacing gini, kok cacing kayak ada mulutnya kayak mulut cewek lagi, merah banget gitu. Dan setelah itu kita disuruh ambil, kalau gak salah itu 2 atau 3 cacing per regu. Dan kita amati dulu, warnanya emang warnanya hitam putih kayak zebra cross, kayak badan zebra, warna hitam putih. Dan kita suruh masak. Gimana caranya masak terserah kalian, mau katanya mau digoreng, mau dipanggang, itu terserah kalian. Dan saya grup saya memilih digoreng aja. Dan sedangkan grup lainnya itu memilih dipanggang. Saya memilih digoreng, dan saya dan teman-teman saya segrup saya langsung black itu cacingnya di black. Keras banget, sumpah, keras banget. Padahal itu pisau itu tajam. Tapi kalau membelek itu bagian perut, pokoknya bukan perut semua tuh, kalau cacing mungkin di black semua itu susah dan lama banget, karena kenyal, kulitnya juga tebal, kayak gabung sama daging, kulit tebal. Dan pelan-pelan di black, udah bolong dikit tuh badan cacingnya bolong, langsung pejet tuh, keluar semua tanah-tanahnya. Dan baunya kayak bau letak, bau lumpur seperti itu. Ya pasti kan namanya juga hewan hidup dalam tanah, jadi banyak banget lumut, letak
pasir seperti itu, dan kita keluarin, kita pisah bersihin. Dan emang banyak urat-urat merah yang nempel pada dinding kulit si cacing itu. Dan ketika kita mau belah lagi potong-potong kecil-kecil, itu juga sama susah. Aduh, susah banget, lihat banget deh. Itu teksturnya kayak cek-cek. Kalian tau gak cek-cek? Cek-cek itu kan agak keras gitu, seperti itu cek-cek. Ketika kita udah belah-belah, langsung kita goreng. Kita dikasih minyak, kita goreng. Setelah kita goreng agak lama, tapi tetap kok ini nggak crispy ya, kayak tetap gitu aja, nggak crispy, kayak kelihatannya basah. Pokoknya gitu dah. Setelah itu kita nggak mandang keringnya, langsung aja angkat, karena yang lain, grup lain udah makan dan kita belum makan, soalnya kan nunggu kering, soalnya lama banget untuk crispy-nya. Udah, kita langsung angkat dan kita terpaksa makan yang kayak basah gitu, kulit cacingnya kayak masih basah. Lalu kita makan dan rasanya biasa, kayak kayak ikan bakar gitu, cuman emang baunya bau tanah, dan rasanya kan kita pakai garam ya, lumayan enak, cuman bau hanyir, bau tanah, dan liat banget. Aduh, kita lihat ngagael lagi, sangat menyusahkan. Cuma cacing doang, tapi kita syukuri, kita terima tantangan ini, dan akhirnya kami selesai mengikuti survival ini. Sebenarnya ceritanya masih panjang ceritanya, cuman karena kan sekarang udah mau maghrib, jadi cukup sampai sekian. Dan terima kasih untuk kalian yang telah nonton video ini, dan semoga channel ini bisa menghibur, bisa menambah wawasan, bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua, terutama para pecinta alam. Dan untuk next video mungkin saya akan memberikan ilmu tentang pencinta alam, bagaimana kita survival, bagaimana caranya kita mencari makanan yang bisa dimakan di dalam hutan seperti itu, bagaimana caranya kita menghindar dari hewan buas. Pokoknya macam-macam kita akan bahas di channel ini, dan macam-macam bukan pembahasan ini doang ya di channel ini, bukan monoton, tapi kita akan bahas yang lain. Dan kita juga akan, pokoknya channel ini adalah channel free, mengalir kemana aja, seperti itu. Aduh, udah hampir setengah jam karena mau maghrib juga. Dan terima kasih, mohon dukungannya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makan.